Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, di sini ada pembicara satu yaitu Christian, kemudian pembicara kedua Setiawan, dan saya sebagai pembicara ketiga. Kami di sini menyatakan pro atau setuju terhadap mosi yang menyebutkan bahwa perjanjian Giyanti adalah siasat VOC untuk memecah belah Mataram. 10 tahun sebelum terjadinya perjanjian Giyanti, tepatnya pada 1745, ketika itu VOC sudah berdiri ataupun ada pada bumi Mataram di masa kepemimpinan Pakubuwana II, dan itu terjadi setelah adanya perang suksesi Jawa II. Kondisi Pakubuwana II yang mengalami sakit keras dimanfaatkan betul oleh VOC untuk mencari celah. Salah satunya adalah membuat surat wasiat palsu yang isinya untuk memberikan Mataram kepada VOC. Dari sinilah keterlibatan lebih jauh VOC dimulai. Pada tahun 1749, ketika Mataram dipimpin oleh Pakubuwana III, VOC sudah memiliki akses keluar masuk untuk menuju Kesultanan Mataram Islam. Merujuk pada buku yang berjudul Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, ketika pada tahun 1754, Gubernur VOC yang berasal dari wilayah pesisir timur, yaitu Nicholas Harting, berhasil membujuk Mangkubumi untuk berunding dengan Pakubuwana III untuk menandatangani sebuah perjanjian pada 13 Februari 1755. Perjanjian tersebut disebut dengan Perjanjian Giyanti. Oleh karena itu, kami setuju terhadap mosi yang mengatakan bahwa Perjanjian Giyanti memang merupakan siasat VOC untuk memecah belah Mataram. Sekian, terima kasih. Di sini kami ingin menegaskan bahwasanya memang benar perjanjian Giyanti merupakan siasat VOC untuk memecah belah Mataram. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh rekan-rekan saya, bagaimana latar belakang keberhasilan VOC dalam melaksanakan perjanjian Giyanti. Perjanjian yang ditandatangani di Karanganyar, Jawa Tengah ini berhasil mengakhiri dinasti Mataram sebagai kesultanan yang independen. Apa buktinya? Buktinya Kesultanan Mataram terpecah belah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Kesunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwana III dan Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dan ini merupakan fakta yang tentu tidak dapat kita pungkiri. 80 tahun lebih kehadiran militer VOC di tanah Jawa nampaknya tidak sia-sia. Saya ulangi, tidak sia-sia. Seumpama menurut peribahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gayung bersambut kata terjawab, VOC mampu mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Mangkubumi sekaligus memecah belah Mataram melalui siasatnya guna melanggengkan kekuasaannya di tanah Jawa. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa VOC berhasil melaksanakan peranannya dalam melakukan divide et impera atau politik adu domba di tanah Jawa. Kami nyatakan berhasil sebagaimana yang disebutkan atau yang tercantum di dalam buku Reclefs pada bab Jawa dan VOC halaman 217. Berdasarkan fakta-fakta yang telah kami utarakan, kami sangat sepakat terhadap mosi yang menyebutkan bahwa perjanjian Giyanti merupakan siasat VOC dalam memecah belah Mataram. Sekian, terima kasih. Perjanjian Giyanti memang secara nyata memecah belah wilayah Mataram, dan itu merupakan siasat VOC. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya pembicara pertama, pada tahun 1749 ketika Mataram dipimpin oleh Pakubuwana III, VOC sudah memiliki akses keluar masuk menuju Kesultanan Mataram Islam. Lalu dipertegas lagi oleh pembicara dua yang menyegaskan bahwa perjanjian yang ditandatangani di Karanganyar, Jawa Tengah mampu mengakhiri dinasti Mataram sebagai kesultanan yang independen. Sebagaimana yang diunggah pada situs resmi Jogja pada 15 Oktober 2020 menjelaskan bahwa pada saat itu hari jadi kota Yogyakarta itu bertepatan dengan berdirinya Kesultanan Yogyakarta, tepatnya pada 13 Februari 1755. Kita ketahui bersama bahwa pada 13 Februari 1755 adalah hari di mana perjanjian Giyanti ditandatangani. Perjanjian Giyanti bukan hanya memecah belah wilayah Mataram, tetapi menghasilkan kerusakan atau terpecah belahnya peradaban yang berisikan kebudayaan-kebudayaan di Jawa menjadi terpecah belah jadi dua. Satu berpusat di Surakarta dan satunya lagi berpusat di Yogyakarta.
Untuk memperkuat argumentasi merujuk dari buku yang berjudul A Short History of Indonesia dan Likely Nation yang ditulis oleh Colin Brown pada 2003, terdapat dalam bab 4 yang berjudul Economic Demise Politica Decline halaman 63 menyebutkan bahwa pada 13 Februari 1755 Perjanjian Giyanti ditandatangani. Kemudian Kesultanan Mataram Islam dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian beribu kotakan atau berpusat di Solo dengan nama lain Surakarta yang dipimpin oleh Paku Buwana III, dan satu bagian lainnya lagi berpusat di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Hal itu sudah jelas menunjukkan bahwa VOC itu sebetulnya bukan hanya memecah belah wilayah Mataram, tetapi menghasilkan disintegrasi terhadap masyarakat Jawa sehingga tidak bisa memberikan perlawanan terhadap penjajahan dan kolonialisme. Itu adalah fakta yang terjadi dengan maksud dan tujuan VOC untuk meredupkan perjuangan atau perlawanan masyarakat Jawa terhadap kehadiran mereka. Perjanjian Giyanti membuat Kesultanan Mataram Islam berakhir secara de facto maupun de jure, dan itu merupakan siasat VOC untuk memecah belah Mataram. Bukti nyata yang menunjukkan keberlangsungan atau ditandatanganinya Perjanjian Giyanti adalah dibangunnya monumen Perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Oleh karena itulah kami menyatakan sangat setuju terhadap mosi yang menyebutkan bahwa Perjanjian Giyanti adalah siasat VOC untuk memecah belah Mataram. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.